Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan untuk berkumpul di ruang kelas 6 ini dalam rangka diseminasi aset pemanfaatan aset sekolah. Ini dalam tugas CGP kami yang dilibatkan yaitu murid, guru, tokoh masyarakat, dan juga wali murid. Semoga acara kita ini nanti berjalan lancar sampai akhirnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Tidak lupa pula kita kirimkan salawat kepada Nabi kita yang artinya Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tanpa memperpanjang kata-kata mukadimah, kita langsung aja kepada acara yang pertama, yaitu pembukaan yang sedang berlangsung. Yang kedua yaitu dengan membaca bismillah. Sama-sama kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Acara kita dimulai. Selanjutnya kita melangkah acara yaitu arahan dari Kepala Sekolah SD Negeri 018 Rantau Serang. Kepada Bapak, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu telah sempat meluangkan waktunya bersama peserta CGP SD 018 Rantau Serang. Kemudian salawat beserta salam dan lupa kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dianggap sebagai Sayyidina Muhammad dan Sayyidina Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu beserta anak kami yang sempat hadir pada pagi hari ini menjelang siang, di sini ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan kepada kita semua. Bapak dan Ibu, laksanakan pertemuan yang mana pertemuan ini akan membahas tentang identifikasi aset atau modal apa yang dimiliki oleh daerah yang bagaimana pemanfaatannya. Ini mungkin kalau dikaji tentang aset, banyak aset, mulai dari yang kecil sampai yang besar, mulai dari harga yang kecil sampai harga yang besar. Inilah tentang aset yang akan dikaji oleh CGP kita. Sebelum demikian, Bapak dan Ibu, di sini tinggal lagi beberapa hari. CGP kita ini akan berakhir melaksanakan kegiatannya. Karena batas waktu akhirnya adalah Oktober 2024, tapi sudah sampai ke 6 bulan beliau melaksanakan pelatihan di SD kita ini. Tentu banyak hal-hal yang terdapat pada beliau. Perlu juga diantaranya kalau saya pikirkan, hal pertama, dia sibuk-sibuknya mengerjakan, mungkin ada kekurangan, dan karena kita mengingat waktu sudah menunjukkan jam 11:30, ya. Jadi itu aja yang dapat saya sampaikan kepada kita bersama. Mudah-mudahan apa yang diberikan oleh beliau nanti mendapat hikmah bagi kita semua. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Okmadon kita
Kepada Ibu Rokmanul Arpita kami persilakan waktu dan tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sadri sahli wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala SD Negeri 018 Rantau Sialang, yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Majelis Guru yang sempat hadir pada kesempatan kali ini. Kemudian yang sama-sama kita hormati perwakilan dari orang tua wali murid beserta perwakilan dari siswa-siswi SDN 018 Rantau Sialang. Kemudian yang tidak lupa sama-sama kita hormati yaitu pemangku kepentingan. Di sini saya bersama Ibu Yanti Elvita mendapatkan tugas di dalam pendidikan guru penggerak, yaitu tugas di modul akhir. Insya Allah selama lagi kami akan menyelesaikan pendidikan guru penggerak, yang mana pertemuan kali ini yaitu tentang mengidentifikasi dan pemetaan aset yang ada di sekolah atau di daerah SD, di daerah Rantau Sialang kita ini. Dalam penyampaian materi nanti, mungkin saya akan bergantian dengan Ibu Yanti Elvita mengenai apa saja aset yang akan kita identifikasi dan apa saja aset yang akan kita petakan nanti. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kata-kata mukadimah sudah saya tumpangkan pada pembicara terdahulu. Mungkin langsung saja kita masuk pada inti materi kegiatan kita hari ini, yaitu tentang aset yang ada di sekolah kita. Yang mana 7 modal utama aset, yaitu ada modal manusia, modal sosial, modal politik, modal finansial, modal lingkungan alam, modal fisik, modal agama dan budaya. Dalam 7 modal utama ini nanti kita akan jabarkan satu-satu. Yang mana modal manusia itu dan yang mana modal sosial, modal politik, modal finansial, modal lingkungan alam, modal fisik maupun modal agama dan budaya. Beserta contohnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa aset bukan saja sarana prasarana yang kita miliki di sekolah, tetapi aset itu bisa seperti modal manusia tadi, yaitu adanya para guru, para majelis guru dan juga tenaga kependidikan yang kita miliki di sekolah kita ini. Kemudian aset itu tidak hanya itu saja. Kita memiliki murid-murid yang cerdas, yang berkarakter. Itu juga termasuk aset yang kita miliki, termasuk aset yang dimiliki oleh sekolah. Di sini kita lihat ada modal manusia, yang mana kekuatan atau potensi dari modal manusia itu yang pertama adalah kepala sekolah. Yang mana kepala sekolah ini kebermanfaatan bagi sekolah sangat berpengaruh sekali untuk kemajuan dan peningkatan sistem sekolah kita. Yang mana kepala sekolah itu berperan aktif dalam memimpin pengajaran. Jadi pribadi yang memiliki nilai-nilai positif. Kemudian guru itu juga berperan dalam perkembangan sosial dan emosional siswa dan menciptakan lingkungan belajar yang mendukung di sini mereka yang akan menilai kemajuan siswa dan motivasi belajar. Jadi guru ini juga berperan dalam memotivasi, memberikan semangat kepada siswa kita mana yang kurang dalam belajarnya atau malas datang ke sekolah. Nah, disinilah peran guru dituntut. Bagaimana caranya agar anak-anak kita ini untuk termotivasi, untuk
rajin datang ke sekolah. Kemudian yang ketiga, dari modal manusia adalah teknik, yaitu tenaga pendidik. Di sekolah kita memiliki tenaga pendidik yang kita sebut dengan operator. Peran operator sangat penting dalam sekolah kita, apalagi dalam mengirimkan data-data sekolah. Di sini peran pendidik itu mendukung proses pendidikan dalam mengelola administrasi dan memastikan kelancaran operasional sekolah. Jadi kalau tidak ada tenaga pendidik atau operator, mungkin sistem sekolah kita ini juga agak terkendala begitu, apalagi dalam pengiriman data. Kemudian yang keempat ada pengawas, yang mana peran pengawas itu adalah memantau dan mengevaluasi kualitas pengajaran dan memberikan bimbingan serta dukungan kepada kepala sekolah. Terusnya ada murid. Murid ini adalah aset dari sekolah kita, yang mana murid ini berperan aktif dalam mengikuti proses pembelajaran untuk memperoleh ilmu dan keterampilan. Alhamdulillah pada beberapa bulan kemarin kita telah dapat mengirimkan salah satu murid kita untuk mengikuti beberapa olimpiade seperti OSN tingkat nasional, yaitu diwakilkan oleh anak kita Afran ke tingkat nasional. Kemudian silat yang diwakili oleh murid kita Zizi. Itu merupakan aset yang kita miliki. Jadi sekolah ini berperan penting bagaimana sekolah lain, bagaimana caranya kita dapat menarik minat murid yang lain atau peserta didik baru agar mau untuk melanjutkan sekolah ke sekolah yang kita cintai ini. Kemudian yang terakhir, yang mana modal manusia itu asetnya adalah wali murid. Wali murid ini juga termasuk aset, karena wali murid ini berperan aktif dalam mendukung pendidikan dengan terlibat aktif berkomunikasi dengan guru, memberikan dukungan emosional terhadap kegiatan sekolah. Jadi kami sebagai Bapak Ibu Majelis Guru di sini juga perlu adanya dukungan dari wali murid, karena suatu program itu, program yang kita miliki di sekolah tidak akan berjalan efektif tanpa adanya dukungan dari wali murid. Contohnya, pihak sekolah mengadakan les. Les itu mungkin memakan waktu pulang sekolah. Jika tidak ada dukungan dari wali murid, mungkin les itu tidak akan berjalan lancar. Betul tidak Bapak Ibu? Betul. Yang mana pihak sekolah juga menyusun program itu untuk kepentingan bersama, untuk meningkatkan pengetahuan peserta didik kita. Ada peralatan teknologi seperti komputer, proyektor, wifi. Alhamdulillah sekolah kita sudah memiliki komputer, proyektor atau wifi, yang mana anak-anak pada saat ujian MBK sudah tersedia komputer walaupun jumlahnya tidak mencukupi sebanyak murid kita. Walaupun demikian, dengan aset yang ada seperti komputer yang mencukupi tadi, contohnya komputer ada 5, sedangkan murid kita ada 24. Tetapi dengan aset atau komputer yang tersedia tersebut, kita tetap manfaatkan untuk kemajuan pendidikan. Kemudian fasilitas olahraga, yang mana sekolah kita memiliki lapangan olahraga seperti lapangan voli. Alhamdulillah dengan adanya lapangan voli, kita bisa bersaing dengan sekolah-sekolah yang ada di kecamatan kita, yaitu setiap pertandingan voli sekolah kita dapat membawa prestasi atau membawa harum nama sekolah kita. Dan yang terakhir yaitu infrastruktur sekolah seperti bangunan,
dan ruang administrasi. Berikutnya adalah modal alam, yang mana aset dalam modal alam yaitu taman area hijau, menyediakan kegiatan luar ruangan belajar di alam. Jadi Bapak Ibu wali murid, anak-anak kita ini tidak hanya belajar di dalam kelas. Kalau seandainya dia bosan belajar di kelas, kami bawa mereka untuk belajar di lapangan supaya pemikiran mereka fresh, gitu kan. Kemudian persawahan, karena di desa kita juga terdapat persawahan. Dana sosial untuk mendukung program bantuan untuk siswa kurang mampu. Ini kita adakan seperti momen infak pada setiap hari Jumat, yang mana dana infak ini kita kumpulkan sekali setahun untuk membantu murid-murid kita atau salah satu murid kita yang tergolong yatim piatu. Kemudian kelas. Mungkin kelas ini sudah mendapatkan adanya kelas. Kelas ini bertujuan untuk menengok kawan yang sakit atau memberi hal-hal yang dibutuhkan oleh kelas. Selanjutnya ada modal politik, yang mana modal politik itu ada 3 komponen. Yang pertama, wewenang pimpinan. Wewenang kepemimpinan ini adalah diatur oleh kepala sekolah, kemudian kerjasama dengan puskesmas dan kerjasama dengan kepolisian. Jadi alhamdulillah kemarin pihak puskesmas datang ke sekolah kita untuk sosialisasi cara menggosok gigi yang benar dan melihat atau memeriksa gigi, mata maupun telinga. Kemudian yang ketiga, kerjasama dengan kepolisian. Kita buat kerjasama dengan kepolisian karena sekolah kita ini berdekatan jaraknya dengan kantor kepolisian. Yang mana kemarin kepolisian sudah datang ke sekolah untuk melakukan sosialisasi mengenai bullying, kemudian peraturan-peraturan yang harus mereka laksanakan di jalan raya seperti memakai helm. Kemudian sosialisasi kemarin juga ada larangan tentang pemakaian narkoba. Mungkin untuk penjelasan modal-modal berikutnya akan disampaikan oleh Ibu Yanti Elvita. Kepada Ibu kami persilakan. Terima kasih pembicaraannya, sesinya sesi 2 orangnya. Materinya itu juga sebelum kita melaksanakan materi selanjutnya yaitu adalah modal agama, baiknya kita speaking dulu. Coba diri ibu-ibu, kita akan menyegarkan otak. Dan yang mau tepuk semangat atau gerakan kepala lah ya. Coba ikuti ibu di depan, saya di depan. Biasanya kita angka 1 tulisnya pakai tangan, angka 2, angka 3. Sekarang kita pakai kepala. Contohnya angka 1 ke bawah kepalanya, angka 2 digoyang, angka 3 digoyang lagi, diputar-putar kepalanya, angka 4 ke kiri, ke kanan, ke atas, lalu ke bawah. Ya, itu adalah untuk penyegaran kepala. Pak, satu lagi, itu adalah
Biasanya anak-anak suka. Tepuk semangat mau? Mau. Ikuti ya Bebo. Tepuk semangat. Tangan dan Ding dung dung. Ding ding ding. Dang dang dang. Ding dung dung. Ding ding ding. Dang dang. aha aha. Ma aha aha. Ngat aha aha. Semangat. Dah semangat tak? Dah. Terima kasih kepada ibu dan anak-anak semuanya karena tangan pegang satu. Di sekolah kita itu adalah sholat berjamaah. Ya, alhamdulillah sudah kembali aktif. Walaupun kita sholat berjamaahnya bergantian, ya karena ruangannya tidak memungkinkan. Jadi Bapak agama menginisiatifkan bergiliran supaya dapat semua kelasnya. Kemarin kelas cuma 4, 5, dan 6, kelas 3 protes. Kami kenapa enggak Bu? Ya dibuat jadwal oleh Bapak. Buat jadwalnya hari Kamis sesuai dengan apa yang ada jadwalnya itu, yang sesuai dengan itu anak mengerjakan sholatnya. Ya, itu yang sholat berjamaah. Ada juga lagi aspek keagamaan itu adalah ada sekolah MDA. Walaupun MDA kita sekarang mati suri, kita ingatkan kepada anak-anak kita, marilah kita hidupkan lagi MDA. Yaitu adalah aspek agama. Ya, itu selanjutnya juga adalah surau apa? Ada pemerintah mencanangkan itu adalah mengaji, ya, mengaji maghrib mengaji, ya, sholat maghribnya di surau langsung mengaji, setelah itu sholat isya baru pulang. Itu lanjutnya juga lagi ada tapi setiap desa itu diwajibkan oleh pemerintah mendirikan rumah tapis. Alhamdulillah di desa kita, desa Luai, desa kita Rantau Sialang aktif tapisnya walaupun anggotanya sedikit. Mudah-mudahan besok semakin terbuka hati anak-anak kita untuk melaksanakan tapis. Ya, tapis ini untuk menghafal Al-Quran. Ya, membantu di sekolah maupun di MDA. Tapi sini kalau ada lomba, Bapak dan Ibu guru tinggal mengambilnya aja lagi. Siapa anak-anak yang bisa menghafal ayat-ayat pendek? Nah, itu adalah salah satu hasil agama kita. Ya, program penyuluhan memfasilitasi siswa dalam pembelajaran Al-Quran dan pembelajaran ilmu agama. Di sekolah kita setiap pagi Jumat mengadakan kultur. Setiap minggunya berbeda programnya yang dilaksanakan oleh guru agama. Ya, yang dekat pesantren, kalau sekolah kita tidak dekat dengan pesantren, mudah-mudahan kita terhindar dari segala macam penyakit yang telah disampaikan oleh narasumber yang tadi itu adalah tentang penyuluhan dari kepolisian, yaitu adalah narkoba dan kenakalan remaja. Mudah-mudahan anak kita terhindar yang demikian. Amin amin ya rabbal alamin. Nah ini tadi ya, agama, modal agama dengan budaya ini sekalian ya, satu. Jadi ini ada yang ketujuh. Yang keempat adalah lingkungan berbudaya. Kalau kita budaya kita apa? Itu adalah silat ya. Silat kita sudah hilang nampaknya ya. Sudah hilang biasanya waktu kita kecil dulu, ibu-ibu kita kecil, setiap malam Ramadan ya Bu, itu ada didirikan apa namanya Bu, sosokan. Nah, sosokan diadakan, sosokan pendirian silat. Nah, tapi sekarang tidak ada lagi. Marilah kita bangkitkan lagi atau kita timbulkan
Ya, itu menciptakan kondisi yang sangat mendukung pembelajaran nilai-nilai tradisi kebiasaan budaya. Karena diketahui bahwa Kuantan Singgi memiliki budaya yang sangat banyak dan menarik untuk dipelajari siswa seperti adat istiadat, kebudayaan pacu jalur, perahu bagandung. Nih, kita desa kita kemarin dulunya juara, sekarang pindah ke seberang juara. Harus kita manfaatkan. Ada 7 tadi aset: modal manusia, finansial, sosial, politik, fisik, agama dan budaya, modal lingkungan alam. Sekarang kita selanjutnya, aset apa yang harus kita manfaatkan atau kita kembangkan di antara 7 ini? Kalau lingkungan alam di sekolah kita sudah mulai memanfaatkan. Itu kemarin ada program sekolah kita gemar berkebun atau gabut, gemar berkebun. Setiap siswa membawa 2 bibit ke sekolah. Ya, itu adalah lingkungan alam. Di mana letaknya ya? Di pekarangan kita. Walaupun pekarangan kita sempit, kita manfaatkan. Tidak bisa tanam di tanah, kita menggunakan pot atau polybag. Ini adalah aset dari lingkungan alam. Kalau kita aset finansial, kita tidak ada. Finansial itu adalah yang menghasilkan uang. Ya, itu. Nah, jadi ibu mana yang kita pilih yang harus yang akan kita kembangkan ke depannya? Aset mana yang harus kita kembangkan? Apakah kita lanjut dengan lingkungan alam? Apakah ada modal fisik atau modal agama dan budaya? Ini adalah tugas kita ke depannya. Nanti ibu dan bapak guru, siswa juga tulis aset mana yang harus kita kembangkan. Ketujuh-tujuhnya pilih ke salah satunya ya. Nanti ada kawan kita atau ibu akan membagikan sebuah kertas, akan membagikan, terserah mau aset mana yang harus kita kembangkan. Yang manusia tadi, modal manusia ya guru. Kalau gimana cara mengembangkan manusia, itu adalah kalau guru mengadakan KKG, pelatihan. Nah tuh, kalau masih pendidikannya masih SD2, lanjutkan. Mudah-mudahan kedepannya kita, sekolah kita ini tidak ada lagi yang SD2, semuanya S1. Kalau mau lanjut ke S2 boleh, bisa minta beasiswa dari kepala sekolah ya. Itu ya, lanjut bagikan ibu. Tulis salah satu aset yang harus, yang mana yang kita kembangkan ke depannya. Finansial tadi, kalau finansial bisa menghasilkan kantin kita sekarang sekolah tidak ada, cuma kantin tetangga namanya. Kantin sekolah itu adalah yang ada di lingkungan sekolah kita. Lingkungan sekolah kita tidak ada. Ada satu kantin, yaitu adalah koperasi. Apa-apa saja yang ada atau alumni yang sudah tamat di sekolah kita ini, kita manfaatkan untuk kemajuan sekolah kita. Contohnya, kalau mungkin mau memberikan materi tentang hukum atau tentang pemerintahan daerah, mungkin bisa kita, atau kita mengadakan sebuah kegiatan kita boleh. Ini adalah pemanfaatan aset
dua aset tadi. Aset finansial, modal manusia, modal sosial, modal politik, modal lingkungan alam, modal fisik, modal agama dan budaya. Sini Faisal, selewat sini aja. Ya. Ya. Ini peserta pelatihan kita yang paling mudah. Kiri Bu. Keduanya kita akan mengadakan market day atau kita jualan sehari penuh. Yang pertama kami akan undang Bapak dan Ibu guru wali murid nanti. Kami jualan per kelas mana besok yang paling banyak dapat uangnya. Ya, dapat juga pergi juga ke finansial perginya ya Bu. Ya itu. Jadi dari aset alam bisa menjadi modal finansial. Ya, ya yang paling banyak itu adalah modal agama. Alhamdulillah. Jadi kita tingkatkan lagi. Ya, mudah-mudahan daerah kita ini terhindar dari mara bahaya. Ada diisu-isukan sekarang itu adalah akan terjadinya gempa ya. Dasar salah satunya dalam negara kita. Daerahnya belum tahu. Itu adalah rahasia dari Allah. Mudah-mudahan dengan banyaknya aset agama dan budaya, mudah-mudahan kita terhindar yang namanya segala mara bahaya. Bahaya itu datangnya tidak tahu. Sedang tidur bisa juga datang ya Bu. Sedang sholat ada juga. Ya, apalagi sedang ngebut-ngebutan itu bahaya. Itu banyak. Yang kedua adalah modal manusia. Modal manusia ada 4 orang. Kalau modal agama dan budaya 1, 2, 3, 4, 5 ada 10. Hampir setengah dari anggota peserta apa kita rapat kita atau visitasi kita. Yang selanjutnya yaitu adalah modal lingkungan alam ada dua. Yang selanjutnya adalah modal sosial. Ya, modal sosial 1, modal fisik itu adalah 3. Ya, ini adalah berarti yang kita prioritaskan itu adalah modal budaya agama dan budaya. Ya, kita tingkatkan lagi. Jangan merasa puas apa yang kita dapatkan sekarang. Anak-anak juga Ibu mohon ikutilah program sholat kita sebelum pulang sholat berjamaah. Yang perempuan bawa mukena, yang laki-laki bawa peci atau boleh juga bawa sarung, boleh ya. Tidak ada air debu, nanti ada air debu. Mudah-mudahan ada. Ya, berarti yang prioritas kita sekarang itu adalah agama dan budaya. Ya, ya itu selanjutnya program kita apakan ya Bapak? Ya, ada yang mau tanyakan Ibu tentang modal aset yang dimanfaatkan sama kita ada 7 tadi? Udah paham semuanya? Paham? Alhamdulillah paham. Mudah-mudahan